Iya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi poinnya itu kan karena karena jaksa menuntut dengan dakwa kumulatif ya. Akhirnya saya sisir satu persatu gitu kan. Dari beberapa unsur dalam tuntutan jaksa itu, unsur merencanakan menghilangkan nyawa, unsur menghilangkan nyawa, pasal 459, pasal 48, kemudian pasal 80 untuk anaknya itu juga sudah saya komentari tadi kan. Semua pasal sudah saya komentari dan saya juga memberikan pertimbangan bahwa yang paling tepat adalah pasal ini. Karena memang faktanya kita tidak bisa memungkiri bahwa Prio ada di situ gitu kan. Terkait dengan bayi itu bukanlah Prio yang menceburkan gitu kan, tapi saudara Ririn. Dan saya tekankan bahwa tuntutan jaksa ini berdasarkan pada dakwaan di mana keterangan saksi Ririn. Tidak ada saksi lain kan. Faktanya memang mereka berdua. Jadi saya jelaskan keterangan saksi, satu saksi itu bukan saksi atau unus testis gitu kan. Sehingga apalagi ditambah keterangan Ririn itu selalu berubah-ubah gitu kan, selalu menyangkal, selalu berbohong, sehingga saya minta kepada majelis hakim supaya dikesampingkan keterangan saudara Ririn. Artinya hakim sesuai dengan pasal 136 KUHP gitu kan, yang betul-betul melihat fakta persidangan dan pengamatan hakim serta informasi-informasi dalam menumbuhkan keyakinannya terhadap menilai pembuktian dari perjalanan fakta persidangan. Jadi itu. Jadi maksud saya janganlah didengar gitu kan keterangan dari terdakwa Ririn. Mau cuma saksi kok, cuma satu saksinya maksudnya. Dan itu tidak terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain gitu. Misalnya saksi Ririn ngomong begini, nggak ada tuh buktinya yang lain. Nggak ada bukti petunjuk yang lain yang bisa menguatkan keterangan daripada saudara Ririn. Berbeda dengan Prio. Kalau Prio dia menerangkan beberapa hal yang penting dan terkonfirmasi dengan fakta yang benar. Artinya ketika diselidiki betul mungkin Ririn juga akan menjadi benar ya ketika dia menyampaikan sesuatu tapi terkonfirmasi. Oh betul ada. Oh memang ada korelasinya. Oh ada persesuaiannya gitu. Nah, ini tidak ada. Jadi itu yang tadi saya sampaikan dalam pledoi. Kemudian juga beberapa analisa yuridis gitu kan saya sampaikan. Jadi pasal yang tepat untuk Tio ini apa? Pasal yang tepat itu dia tidak merencanakan pembunuhan, tidak membunuh, tidak satupun dia mengayunkan palu kepada siapapun gitu kan. Dia hanya membiarkan, tidak melakukan sesuatu sesuai ukuran orang dewasa gitu kan. Ketika ada bayi diceburkan, itu juga ada pasalnya kan, pasal 80 itu. Maka berbeda sama tuntutan. Berbeda sama tuntutan. Enggak berbeda semuanya. Jadi ada yang sesuai, ada yang sama. Jadi saya di awal juga saya sampaikan bahwa tidak sependapat seluruhnya gitu dengan tuntutan jaksa gitu kan. Tapi artinya ada sebagian yang saya sepakat dengan tuntutan jaksa. Karena memang faktanya sudah diakui Prio bahwa dia itu saya Pak, saya melakukan Pak, saya ada di situ Pak. Nggak bisa dibantah gitu dengan dalil hukum apapun. Intinya Pak Ruslandi yakin bahwasanya itu bisa lebih ringan di pledoi. Insya Allah bisa sesuai target ya. Bisa ya, mudah-mudahan majelis hakim melihat gitu kan fakta-fakta persidangan, kemudian juga kejujuran orang gitu kan. Walaupun dia salah tapi jujur kan ada pertimbangan di situ. Itu. Jadi saya tidak mengada-ada dalam melakukan pembelaan sesuai fakta persidangan, sesuai dengan rumusan hukum gitu kan, sehingga rasional dan logis gitu, bisa diukur oleh orang gitu kan. Tidak mengaku gitu kan. Faktanya dia ada di situ gitu. Dan terdakwa mengaku gitu. Harapannya Pak Ruslandi atas tuntutan buat pledoi? Ya harapannya pledoi kami menjadi pertimbangan bagi hakim. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya,